Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Indah akan menyampaikan materi tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pembelajaran daring dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum memulai materi, Bu Indah ingatkan terlebih dahulu, anak-anak nanti jangan lupa melakukan presensi dan menonton videonya dari awal sampai akhir, karena di tengah-tengah materi, Bu Indah akan memberikan beberapa kuis yang bisa menambah poin nilai kalian. Untuk format presensi dan jawaban kuisnya seperti apa, silahkan diperhatikan di slide berikutnya. Oke? Berikut akan Bu Indah tunjukkan format presensi dan jawaban kuis. Silakan anak-anak bisa tulis pada kolom komentar, mulai dari nama, kelas, nomor absen, dan jawaban kuis sebagai bukti kalian sudah mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Contoh ya, nama Adila Salsabila dari kelas 7A, nomor absen 1. Kemudian dari 3 kuis yang ada pada materi hari ini, Mbak Adila Salsabila bisa menjawab kuis yang ketiga. Maka silahkan diberi keteringan dulu, kuis 3 baru jawabannya. Atau kalau misalkan bisa menjawabnya kuis 1, maka ditulis keterangan kuis 1, kemudian berikan jawabannya. Begitu pula nanti dengan anak-anak yang lainnya, formatnya juga sama seperti itu ya. Tujuan pembelajaran yang akan peserta didik capai hari ini yaitu: pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran pokok dan besaran turunan. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Yang kelima, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat mengonversi satuan. Nah, berikutnya untuk mengecek pengetahuan anak-anak nih, sekaligus kuis yang pertama, Bu Indah mau bertanya. Anak-anak, pernahkah kamu pergi ke penjahit untuk minta dibuatkan baju? Bagaimana penjahit dapat membuatkan baju dengan ukuran yang tepat? Coba jelaskan. Nanti yang bisa menjawab silahkan ditulis di kolom komentar. Jika jawaban benar, maka kalian akan mendapatkan poin nilai 85. Untuk menentukan ukuran baju yang tepat, penjahit tentunya melakukan pengukuran. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu pengukuran? Mengukur yaitu membandingkan satuan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Seperti contohnya pada gambar di atas, ketika kamu mengukur panjang pensil menggunakan penggaris, itu artinya kamu sedang membandingkan panjang pensil tersebut dengan angka yang ada pada penggaris. Nah, sekarang ketika kalian mempelajari tentang pengukuran, kalian nanti tidak akan asing dengan dua istilah penting, yaitu adanya satuan dan besaran. Apa itu satuan? Kemudian apa itu besaran? Kita lanjutkan ke materi di slide berikutnya. Kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang satuan. Apa itu satuan? Satuan merupakan pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Satuan sendiri digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu ada yang namanya satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku yaitu satuan yang disepakati bersama untuk digunakan oleh semua orang. Contohnya yaitu sentimeter, kilometer, gram, liter, detik, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, yaitu satuan tak baku, kebalikan dari satuan baku, atau bukan satuan baku. Satuan tak baku ini jika digunakan oleh orang yang berbeda, maka hasilnya bisa berbeda pula. Contohnya, depa, hasta, jengkal, kaki, dan lain-lain. Kemudian yang B, yaitu besaran. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur. Sama dengan satuan, besaran juga digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, besaran pokok, yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan, disepakati, jumlahnya ada 7. Dan satuan yang digunakan adalah Satuan Sistem Internasional atau SI. 7 besaran pokok itu diantaranya adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Berikut merupakan tabel lengkapnya disertai dengan satuan dalam SI dan alat ukur yang digunakan. Sekarang kita akan belajar cara mengkonversi satuan besaran pokok panjang. Nah, di sebelah kiri, anak-anak sudah melihat tangga konversi panjang, mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tangga, maka dikalikan 10. Dan sebaliknya, setiap naik satu tangga, maka dibagi 10. Langsung ke contoh soal yang pertama. 10 meter diminta dikonversi menjadi milimeter. Anak-anak bisa lihat pada tangga konversi, meter ke milimeter itu turun, Bu Indah ulangi, meter ke milimeter itu turun 3 tangga. Karena setiap tangga itu 10 kali, jika 3 tangga maka jadi 1000 kali. Maka 10 dikali 1000 meter sama dengan 10.000 milimeter. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, 300 cm diminta dikonversi menjadi hektometer. Sentimeter menuju hektometer naik 4 tangga. Karena naik 4 tangga maka dibagi 10.000. 300 dibagi 10.000 hasilnya adalah 0,03 hektometer. Berikutnya, mengkonversi satuan besaran pokok massa sebenarnya sama dengan mengkonversi besaran pokok panjang, hanya nama satuannya yang berbeda, yaitu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Untuk contoh soalnya bisa anak-anak perhatikan dan pelajari sendiri ya. Berikutnya yaitu mengkonversi satuan besaran pokok waktu. Nah, ini Bu Indah sajikan tabel beberapa konversi besaran pokok waktu. Silakan anak-anak bisa lihat sendiri. Kemudian di sini ada kuis yang kedua. Bu Indah bacakan soalnya. Dani melakukan perjalanan ke rumah omanya dari Jepara ke Bandung selama 3/8 hari. Pertanyaannya, berapa jam total Dani dalam perjalanan jika Dani sempat mampir mengisi bensin dulu selama 30 menit? Pada kuis yang kedua ini, jawaban benar poin nilainya adalah 90. Setelah tadi mempelajari mengenai besaran pokok yang jumlahnya ada 7, sekarang kita akan mempelajari besaran turunan. Apa itu besaran turunan?
Besaran turunan yaitu besaran-besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Kalau gampangnya, jika di luar 7 besaran pokok, maka dia adalah besaran turunan. Bu Indah beri satu contoh, ada besaran turunan luas. Kenapa bisa besaran turunan? Karena diturunkan dari besaran pokok panjang. Jika anak-anak ingat-ingat kembali, luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang merupakan besaran pokok, lebar juga modifikasi dari besaran pokok panjang. Jadi, karena terbentuk dari dua besaran pokok, maka luas merupakan besaran turunan. Untuk contoh-contoh besaran turunan berikutnya, anak-anak bisa pelajari sendiri ya. Kemudian ini ada kuis yang ketiga. Ada soal yang sangat mudah. Jika jawabannya benar, anak-anak akan mendapatkan poin nilai 70. Pertanyaannya, sebutkan contoh besaran turunan satu saja, tapi selain yang sudah Bu Indah berikan contoh pada tabel di atas. Banyak besaran turunan yang dapat diperoleh dari hasil menurunkan satuan besaran pokok. Akan tetapi, hanya ada beberapa yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama yaitu luas atau simbolnya adalah huruf L besar. Luas itu merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Nah, untuk mengukur luas benda, jika bendanya beraturan, maka dapat ditentukan dengan cara mengalihkan panjang dengan lebarnya. Tapi bagaimana Bu, jika luas bendanya tidak beraturan? Seperti misalnya daun. Daun kan tidak dapat ditentukan secara pasti panjangnya berapa dan lebarnya berapa. Maka anak-anak dapat menggunakan bantuan kertas berpetak. Seperti pada kegiatan Ayo Kita Lakukan, pada buku siswa halaman 22, anak-anak bisa membuka di buku paket masing-masing. Contoh besaran turunan yang kedua yaitu volume. Volume merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang juga. Volume benda, jika bendanya padat beraturan, maka dapat ditentukan dengan cara mengalihkan panjang, lebar, dan tingginya. Tapi, jika pada volume benda padat yang tidak beraturan, maka dapat menggunakan bantuan zat cair. Contohnya, silakan anak-anak perhatikan, di situ ada tabung reaksi yang isinya diisi air 30 ml. Nah, kamu ingin mengukur volume batu yang ukurannya tidak jelas. Nah, kemudian kamu memasukkan batu tersebut ke dalam tabung yang sudah berisi 30 ml air. Kemudian, setelah kamu memasukkan batu ke dalam air tersebut, kok ternyata volume airnya berubah menjadi 50 ml. Maka berapa asli dari volume batu? Maka anak-anak bisa menggunakan persamaan volume benda sama dengan volume zat cair akhir dikurangi volume zat cair awal. Volume benda atau volume batunya yaitu volume akhirnya adalah 50 ml dikurangi volume air awal adalah 30 ml, hasilnya 20 ml. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume batu yang ingin kamu cari tadi adalah 20 ml. Besaran turunan yang ketiga yaitu konsentrasi larutan atau simbolnya adalah huruf K besar. Konsentrasi larutan merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok, massa, dan panjang. Contoh soal, Nadia akan membuat larutan gula dengan cara memasukkan 10 gram gula ke dalam 250 ml air. Nah, berdasarkan contoh tersebut, maka gula adalah zat terlarut dan air yang digunakan untuk melarutkan, maka air adalah zat pelarut.
Jika ada soal perhitungan seperti itu, silakan anak-anak kerjakan dengan runtut supaya nanti mengerjakannya juga menjadi lebih mudah. Diketahui M atau massa terlarut gula yaitu 10 gram, kemudian volume pelarut 250 ml. Yang ditanya adalah konsentrasi larutan. Maka jawab, konsentrasi larutan atau huruf K besar, persamaannya adalah massa terlarut dibagi volume pelarut. Tadi massa terlarutnya diketahui 10 gram, dibagi volume pelarutnya yaitu 250 ml. Maka hasilnya adalah 0,04 gram per mililiter. Selanjutnya, laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang dan waktu. Contoh soal, Citra ingin menanam jagung. Pada hari pertama, tanaman jagung diukur sehingga diperoleh tingginya adalah 20 cm. Kemudian dalam waktu 10 hari tingginya menjadi 60 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman tersebut? Diketahui tinggi awalnya adalah 20 cm, tinggi akhir adalah 60 cm, waktu 10 hari. Maka laju pertumbuhan yaitu pertumbuhan tinggi dibagi selang waktu. Pertumbuhan tingginya yaitu tinggi akhir 60 cm dikurangi tinggi awalnya yaitu 20 cm sama dengan 40 cm dibagi selama waktu 10 hari. 40 dibagi 10 sama dengan 4 cm per hari. Jadi kesimpulannya, laju pertumbuhan tanaman tersebut setiap harinya adalah 4 cm. Besaran turunan yang terakhir yaitu ada massa jenis, simbolnya adalah Rho, berasal dari besaran pokok, massa, dan panjang. Contoh soal, Nana ingin mengukur massa jenis batu yang bermassa 50 gram dan volumenya adalah 200 ml. Berapakah massa jenis batu tersebut? Maka diketahui massa atau M adalah 50 gram, volume atau V 200 ml. Kemudian persamaannya Rho sama dengan massa dibagi volume. Massa 50 gram, volume 200 ml, maka hasilnya adalah 0,25 gram per mililiter. Demikian pemaparan materi pada hari ini. Jika anak-anak ada yang tidak paham mengetahui materi yang Bu Indah sampaikan, silakan boleh bertanya pada kolom komentar di bawah. Nah, sebelum Bu Indah akhiri, Bu Indah minta tolong jangan lupa video ini di like, di komen, dan subscribe YouTube channel Bu Indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.